Pocong apa yang disukai mama? Wah, nggak tahu tuh. Apa tuh? Pocongan harga. Oke, jadi itu Oke. walaupun garing ya, tapi itu jokes dari tim kreatif kita di belakang. Cukup lucu. Cukup lucu. Oh, sampai lupa opening. What's up folks, welcome back to our podcast Vokal Calm Kudus Green Garden, dan di sini kita kedatangan tamu yang spesial dari tim produksi Pamali. Iya, Pamali Dusun Pocong dari PH-nya Lito Pictures. Oke. Dengan ko siapa di sini? Nama asli ya? Iya, nama asli dong. Masa nama samaran? Nama perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan nama gua Rio Renzo. Bisa dipanggil Rio. Biasanya panggilnya Rio. Kalau Audi tuh tahu di belakang, Audi panggilnya Koryo. Koryo. Oke, berarti kita mulai sekarang manggilnya Koryo aja nih ya. Dan sebenarnya nggak perlu Koko juga nggak apa-apa sih. Ya, nggak enak tuh. Ya udah. Oke, dan Sip lah. bersama aku Marcelino di sini akan jadi host. Oh ya, Koryo ini berarti alumni ya dari Calm Kudus Green Garden. Iya, bisa dibilang kayak gitu, alumni. Itu kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh? Lulusan tahun berapa kok? Hitung dulu. Gitu dulu, udah lama. Sebenarnya gue lulus itu tahun 2018, angkatan 17-18 berarti kan. 18, 17. Berarti sebelum Covid ya? Jauh sebelum Lama Covid. juga ya? Jadi gue pertama kali masuk sini itu sebenarnya dari TK sih. Gue dari TK di sini. Tapi SMP Iya. gue sempat pindah dulu ke sekolah lain. Nah, SMA-nya gue balik lagi ke sini. Karena teman saya masih di sini Oh semua. iya, setia kawan banget nih, Iya. solid nih. 2018 berarti kira-kira 5 tahun lalu. 5 tahun lalu kita masih SD. 5 apa 6 ya? Hah? 5 apa 6 ya? 6 ya, sekitar 5-6 Iya, itu. sekitaran segitu ya. Berarti saat Koko Rio ini SMA, aku masih SD, kelas 5. Jauh ya. Iya. Kelihatan tuanya gue. Tua banget. Oke, Koryo di sini kan di film Pamali ini tadi sebagai apa? Jadi di sini tuh karena gue anak in-house PH, jadi gue tuh ngerangkap. Jadi waktu pre-production sampai produksi, gue itu jadi production assistant. Itu kayak ya kurang lebih kayak asistennya produser lah. Jadi dia yang ngurus kesehatan dan kesejahteraan kru di dalam set. Iya. Terus habis itu setelah produksi kan kita ada post pro kan. Nah tapi gue tuh nggak in charge di post pro. Jadi gue ikut post pro tuh cuman kayak misalnya cuman lihat rough cut atau lihat oh ini udah jadi online editingnya, preview dulu. Tapi sebenarnya yang gue lakukan adalah itu ikut ke promosi marketing. Jadi di sini gue jadi head of media and promotion. Sebenarnya karena kepanjangan gue lupa. Head of media and promotion. Jadi di sini gue yang menghubungkan film Pamali ini ke podcast. Terus gue yang membuat branding Pamali. Jadi kayak oh Pamali tuh dikenalnya case-nya seperti ini. Oke, filmnya akan seperti ini gitu. Jadi kayak gue membuka wawasan masyarakat tentang film Pamali itu. Berarti bisa dibilang humas lah ya, Bang. Salah satunya humas, tapi iya ya humas ya di sini humas ya. Iya. Berarti Koko bukan kerja sama sutradaranya atau sama apa, tapi lebih ke PH-nya kerjanya. Sebenarnya kerjanya ke PH, tapi ketika di dalam set kita itu berhubungan langsung, nempel banget sama sutradara, sama Astrada karena sebagai production assistant biasanya kita incernya kepalanya. Kita nggak incer kayak misalnya asisten kamera atau misalnya anak skripkon gitu. Kita nggak terlalu in charge ke mereka, tapi kita lebih ngurusnya tuh kepalanya. Karena biasanya ketika kepalanya sejahtera, dia akan kasih tahu kebutuhan timnya tuh apa. Gitu. I see. Oke, berarti buat Fox di rumah juga FYI juga buat Koko nih ya. Iya. Ini kali keduanya podcast kita ngundang seseorang yang berasal dari lingkungan perfilman Indonesia. Oh wow. Iya, kalau sebelumnya ada Michael ya. Iya, Michael. Udah lihat ya? Udah. Waktu itu Mike juga pernah cerita ke gua. Oh, udah kenal sama Ko Michael juga? Kenal. Oh. Jadi Mike itu waktu itu sempat nanya-nanya film ke gua. Iya. Tapi ranah kita memang berbeda, kayak jalurnya beda ya. Maksudnya gimana nih bedanya? Jadi gini, Mike itu lebih ke arah film pendek. Iya. Yang which itu bisa dibilang art house banget lah, art house film. Dan sebenarnya film panjang juga ada yang art house, tapi Mike itu fokusnya ke film pendek karena dia masih nyari funding dan lain-lain. Tapi kalau gua karena gua berada di dalam PH, jadi gue mengurusnya film komersil yang
ada di bioskop yang bisa kalian tonton gitu. Oh gitu. Oh ya, ke Koko ini berarti minatnya emang di film atau itu cuma sebatas pekerjaan nih, Kok? Pertanyaan klasik banget ya. Iya. Tapi kalau gue sendiri, gue merasa gue sangat into ke filmmaking itu dari SMA 1. Wih, sejak SMA 1. Berarti setelah gue kembali ke sini ya. Gue tuh di sana sebenarnya awalnya gue kayaknya film biasa aja gitu. Gue cuma suka nonton film doang gitu. Tapi gue pernah ikut produksian di gereja Kalam Kudus. Ada di CP. Dia jadi waktu itu mereka ada produksi film pendek gitu. Terus gue ikut dan gue ngerasa kayak ternyata seru juga ya untuk mengetahui lebih jauh. Kan setiap kita pasti ada rasa penasaran masing-masing kan. Gue juga punya rasa penasaran gitu. Jadi awalnya gue cuma penasaran kayak ya udah deh ikut aja deh. Yang penting ada kegiatan gitu di gereja. Gue awalnya kayak gitu. Iseng-iseng doang ya? Iseng-iseng berhadiah kan. Iya. Terus tiba-tiba ternyata pas udah masuk, oh ternyata seru ya. Gue bisa nentuin angle dari sini misalnya. Dengan meaning ini gitu. Gitu sih. Nah setelah itu gue juga lebih merasa kayak, oh kayaknya gue into filmmaking production gitu. Jadi akhirnya gue mulai untuk mencari tahu. Tapi belum terjun. Iya. Gitu. Dan terjunnya itu pas kapan? Terjunnya pas gue merasa gue salah jurusan di SMA. Oh gitu? Emang SMA kalau boleh tahu jurusan apa kok? Gue kan ambil IPA kan. Iya. Jadi waktu kelas 10 itu sebenarnya dibilang nilai gue bagus luar biasa sih tidak. Tapi nggak jelek. Dan nilai gue paling jelek itu di IPS. Mata pelajaran IPS. Karena gue tuh nggak bisa hitung-hitungan uang. Kayak ketika hitungan uang, debitnya berapa, kreditnya keluarnya beda Nggak terus. balance ya? Iya, beda terus. Apa nih yang kurang nih? Apa karena gue bego gitu? Hitungannya beda kayak 1-2 rupiah. Iya. Gitu. Beda Rp1 aja itu udah nggak balance. Iya, beda udah salah. 100 perak, beda Iya. gitu. Kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa deh masuk sini. Terus waktu masuk IPA itu, Pak Agus tuh orangnya tuh simple. Jadi yang penting jawabannya gampang. Jadi gue bisa mencari segala alternatif jalan untuk mencapai kalau nggak jawabannya 1, 0,5, 0,7. Oh. Jadi Pak Agus tuh selalu bulat angkanya. Iya. Kasih soal tuh. Jadi kayak gue bisa cari-cari gimana nih gue bisa masuk ke jawaban yang segitu gitu. I see. Kalau buat Terus habis itu gue baru merasa gue salah ketika masuk terus kelas cuma berenam kan. dikit banget, serius. Sumpah, gue dulu sekelas IPA itu cuma berenam. Gue merasa kayak, aduh, sosial energi gue kebanyakan nih, nggak bisa dibuang. Berenam itu di GG sini kok. Di GG berenam. Jadi waktu itu kayak Kalam Kudus itu lagi transisi masa jabatan gitu. Sekolahnya. Jadi nggak tahu kayak muridnya sedikit banget dan di kelas gue tuh cuma berenam awalnya. Terus kayak, kayaknya salah nih. Terus habis itu gue mulai ngulik ke arah film lagi. Nah di sana gue baru, oh ternyata gue bisa gini ya. Ternyata gue bisa gini. Nah sampai kejadian di mana waktu kelas SMA 3 itu ada mata pelajaran namanya mulok. Apa tuh? Mulok itu sebenarnya lebih kayak apa ya, bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya speech. Iya. Kayak mata kuliah speech tapi speech yang isinya pitching dan lain-lain yang pokoknya mengharuskan kita untuk berbahasa Inggris. Itu yang ngajar Misufi kepala sekolah. Iya. Nah, itu yang ngajar Misufi. Terus waktu itu Misufi bilang, coba deh kalian bikin film pendek karena setiap tahunnya katanya bikin film pendek. Terus habis itu di sana gue adalah satu-satunya anak IPA yang bergabung ke kelas anak IPS untuk bikinin mereka punya ini short film. Ini ngeri banget ya jadi minoritas ya. Gue bantuin mereka bikin short film. Biarpun nama gue di sana kameramen. Oh gitu. Padahal sebenarnya lebih ke arah DOP, director, Semuanya. Iya. Sutradara. Kayak ya director iya kan. Iya. Jangan-jangan jadi aktor juga nih. Aktor ya cameo lah sedikit. Cameo sedikit ya. Berarti dari kisah itu kita belajar salah jurusan. Orang kan biasa, aduh udah salah jurusan nih, kayaknya nggak ada cara lagi nih. Tapi bisa jadi ada jalan ya menuju masa depan gitu. Sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya. Iya, banyak jalan menuju Roma. Kalau Koko sendiri ada gak nih
misalnya film yang memorable banget dan film itu bikin Koko, wah ini kayak emang semakin jatuh cinta lagi nih. Kayak gue pernah tahu deh sama pertanyaan ini. Iya, apa Bro? Emang penasaran gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue bukannya nggak suka sama film art house, tapi gue menghargai film art house yang tidak semuanya gue suka. Sorry nih, sebelumnya film art house itu apa kok? Bisa jelasin mungkin? Oke, film art house itu adalah film yang ditujukan tidak untuk komersil. Jadi film yang memang dibuat purely, kalau kata Michael, itu berdasarkan keresahan dari pembuat filmnya. Yang sebenarnya bukan keresahan. Biasa kalau kita nyebutnya itu dari isu yang ada dan isu yang paling dekat sama si pembuat filmnya. Pembuat film itu nggak harus sutradara, bisa aja produser, penulis, DOP, production designer, atau si sound departmentnya dan lain-lain. Jadi film itu harus dekat sih. Untuk diproduksi itu film itu harus dekat sama pembuatnya supaya ya bisa relate gitu. Bisa relate sama temanya, bisa dibahas secara deep, terus bisa juga gimana ya bilangnya ya? Bisa juga kayak dinikmati sama orang kayak, oh ini realistis nih. Ini pernah terjadi dalam hidup gua gitu. Contoh filmnya itu Michael udah ngambil fotokopier sih. Padahal gue mau bawa fotokopier. Fotokopier tuh penyalin cahaya. Oh, penyalin cahaya. Penyalin cahaya. Gua kenal dengan salah satu castnya mereka. Itu Kadea Panendra. Jadi dia merasa filmnya dekat, makanya dia ambil proyeknya. Iya. Dia merasa itu filmnya dekat sama dia, makanya dia ambil proyeknya jadi cast di sana. Terus habis itu gue merasa itu film art house karena film itu masuknya di OTT. Bukan berarti semua film OTT adalah film art house, tapi ketika dia masuk di bioskop, film itu tidak menggain masa yang segitunya. Tapi film itu dibilang jelek, enggak ya, film itu bagus. Kayak kalau yang sekarang itu lagi happening, Sleep Call. Sleep Call udah turun sih, tapi Sleep Call tahu? Sleep Call. Pernah denger tapi aku kurang tahu, jujur. Laura Basuki. Oh iya, tahu. Iya, kalau Laura Basuki kan pemeran utama sama Iya. Bang Christo Immanuel. Nah, itu Sleep Call itu salah satu film yang art house yang direct tuh Mas Fajar Nugros kalau nggak salah. Oh iya. Nah, dia film kan turun dari bioskop dan dengan jumlah penonton yang nggak wah gimana kan. Tapi ketika masuk OTT, mungkin dia bisa jadi sesuatu yang bisa diperbincangkan. Nah, itu adalah tipe film art house. Oh, I see. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Cuman kalau gue, film yang bikin gue kira-kira seneng untuk bekerja di film adalah gue suka film yang komersil. Kayaknya ini film klasik banget buat kalian. Kayak film ini sering banget ditayangin dan kemarin mereka baru tutup triloginya, Guardian of the Galaxy. Oh iya, aku udah nonton. Iya kan? Iya. Itu salah satu film yang menurut gue memperpadukan antara art house dan komersil. Jadi ternyata itu bisa terjadi gitu. Iya. Biarpun Marvel sekarang agak Iya, seperti itulah ya. agak turun tahta ya, tapi film itu bisa dibilang itu film yang cukup bagus dan film itu yang membentuk Marvel hari ini gitu. Iya. Dan menurut gue ya, gue suka sama film itu karena dekat, karena bicaranya tentang keluarga. Tentang keluarga, hubungan ayah dan anak. Berarti ada dari ya curahan hati dari ya mungkin ya produsernya atau orang dalam film itu, tapi itu juga untuk komersil kan, franchise. Iya. Jadi ternyata film itu bisa menggain penonton dengan sebanyak itu, bisa nge-guide penonton dengan sebanyak itu dan ya ternyata it works kan filmnya. Gitu sih. Oke. Kalau Koko sendiri bisa nih pada akhirnya masuk ke industri perfilman gini, gimana ceritanya Kok? Panjang. Jalan yang harus ditempuhnya gitu. Sebenarnya lebih ke arah suka dan duka sih kalau gue masuk ke film ya. Iya. Kayak waktu pertama nih, waktu pertama gue lulus dari sini, gue berpikir, oh jalan gue mulus banget nih, gue dapet beasiswa masuk di UMN. Oh dapat beasiswa. Dapat beasiswa masuk di UMN. Kayak itu salah satu yang paling bergengsi di Jabodetabek. Bahkan kayak UMN tuh namanya kedengeran sampai kemana-mana gitu. Kayak, oh anak film UMN, wah keren. Gitu. Kita kemarin udah pernah tuh kampus visit. Udah? Iya. Ada ini kan jurusan perfilman ya? Ada. Dulu namanya film dan animasi waktu gua masuk. Tapi ketika gua lulus di rebranding jadi film aja karena animasinya itu nyampur. Jadi ternyata animasinya sekarang buat CGI gitu. Nice. Nah,
gue pertama masuk di sana, gue mikir kayak, wah keren banget nih, keren banget nih, udah masuk sana, kayak pride-nya naik lah. Iya. Tapi ternyata pas COVID kejadiannya lain kan, gue harus kuliah dari rumah dan ternyata koneksinya nggak kebangun sama sekali karena ketika kita masuk industri itu semua tentang koneksi. Iya. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kalau kita nggak ada koneksi ya sama aja. Mau kita bikin film sebagus apapun, kalau ujung-ujungnya tayangin di YouTube doang, Oh iya. nggak akan Iya. nggak akan ini kan, Bener. nggak akan membangun koneksi kita karena ketika orang lihat di YouTube, oh ini si ini yang buat, oh ya udah, susah kan reach-nya kan, Iya. susah reach-nya. Iya. Nggak ada koneksinya soalnya. Iya, jadi kayak ya udah nggak bisa interaksi, nggak bisa interact. Kalau misalnya di TikTok atau Instagram kan masih lebih mending ya, masih lebih mending bisa diinteract. Oh Iya. si ini nih yang bikin nih PH-nya nih, jadi kita bisa kontak PH-nya misalnya gitu. Kalau di YouTube kayak ya udah gitu aja gitu, cuma buat ditonton dan di like aja. Iya, apalagi algoritma YouTube sekarang kan kalau kita nggak pernah nyentuh film mana mungkin disarankan gitu. I see. Gitu. Terus habis itu ya perjalanannya sebenarnya dari sana gua kan nggak bisa masuk film dong, karena gua nggak punya koneksi sama sekali. Dari keluarga nggak ada, teman pun tidak ada. Terus pokoknya dari mana-mana nggak ada lah. Terus habis itu udah gitu, gue akhirnya magang lah. Kebetulan bersyukurnya gue dapet apa ya kayak program dari pemerintah gitu, Kampus Merdeka. Oh, pernah dengar. Jadi gue salah satu mahasiswa yang terpilih untuk masuk Kampus Merdeka dan gue magang keluar kota ke Bandung. Magang. Magang. Jadi gue magang keluar kota ke Bandung. Tapi di sana sebenarnya gue pun bukan jadi anak film. Iya. Jadi tim konten marketing. Oh. Marketing apa tau nggak? Coba tebak. Marketing. Ini pasti startup gitu. Iya startup, bener startup. Startupnya apa nih? Pasti hiburan kan. Enggak, ini di luar nalar, sumpah. Apa ya? Di luar ekspektasi lah. Tadi apa? Tim kreatif. Tim kreatif. Pasti konten YouTube. Enggak, karena waktu itu lagi hitsnya tuh Reels Instagram sama TikTok. Wah, aku nyerah. TikTok ya? Iya. Apa ya? Tahun berapa itu? Tahun 2020 sampai 2021. 2021 itu TikTok lagi viral apa ya? Oke. Nyerah ya? Jadi gue waktu itu kerja di Bandung itu di perusahaan jamu startup. Jamu. Jauh banget. Jamu minuman herbal kok. Jauh. Iya, jamu yang kalau diminum bisa sehat gitu, jamu kesehatan gitu. yang kalau misalnya diminum bisa jadi energy booster gitu yang kayak energy elixir gitu. Iya. Jauh banget dan gue merasa kayak ya udahlah, gue mengubur harapan gue masuk ke industri lah. Kayak udah jauh banget lah itu, udah nggak ada lagi. Terus habis itu ternyata setelah gue selesai magang, gue kan ditawarin di sana kan in-house kan. Terus habis itu gue bilang kalau gue harus ke sana dengan fee yang sekian itu sangat berat karena gue tinggal di sana kan sendiri kan. Iya. Jadi gue memutuskan untuk kembali ke Jakarta setelah dari sana. Nah kebetulan pas gue kembali ke Jakarta, gue ditawarin lah masuk ke satu perusahaan lagi. Itu tuh di sekolahan juga, institusi sekolah juga. Di Jakarta ya? Di Jakarta, sekolah internasional. Gue ditawarin untuk masuk sana jadi tim brandingnya mereka. Jadi mereka lagi ingin rebranding gitu. Nah, gue masuk lagi ke sana. Ternyata gue merasa ini jalan Tuhan dan gue sangat diberkati sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di dalam sana ternyata gue ketemu sama seseorang yang dia punya adik dan kerja di PH adiknya. Wow. Awalnya gue kayak oh ya udah gitu. Oh ya udah gitu. Terus habis itu udah gitu seiring berjalannya waktu gue sama dia deket. Terus habis itu gue bilang lah, gue kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya kayak masa gue kuliah film menghabiskan ratusan hanya untuk kayak ya udah ujung-ujungnya kerja di tempat orang dan
itu pun bukan film gitu. Iya, nggak sesuai dengan Iya, niat kayak awalnya gitu. gue merasa kayak masa gue harus ngubur passion gue kayak gitu dengan Iya. gitu aja, Iya, kayak nggak banget ya, bagus. nggak Keren banget. nih. Terus habis itu gue ngomong sama dia, terus dia bilang tapi PH-nya memang lagi belum buka lowongan pekerjaan gitu. Oh, Terus habis itu ya udah, gue bilang kalau Tuhan bilang iya ya iya. pasti iya gitu. Ya udahlah, gue sabar aja gitu nunggu. Terus ternyata tiba-tiba tawarin lah, yuk ada production assistant nih, mau nggak? Atau lu punya nggak kenalan yang jadi production assistant? Dan production assistant tuh kalau di bagian produksi itu bukan sesuatu yang wah banget, Hmm. tapi sesuatu yang jelek pun enggak, karena dia langsung berhubungan sama semua tim, semua kru. Oh iya. Jadi apapun yang terjadi di set, yang dicari adalah si production assistant-nya. Jadi kayak dia manajernya di set gitu kan. Seksi repotnya ya. Salah satunya bisa dibilang kayak gitu, seksi repot. Ah. Tapi ya nggak repot banget Oh sih. iya, bagus dong. Jadi ditawarin gitu, gue pikir daripada gue nggak masuk film sama sekali, Iya. gue ambil aja kan ini. Sambil nyari koneksi juga kan. Iya, daripada gue nggak masuk film sama sekali, Iya, gue iya. ambil lah itu. Hmm. Gue ambil, terus habis itu dibilang, tapi ini kontrak ya, yuk, Hmm. cuman 3 bulan. Wow. Gue pikir kan, jir, gue hampir ditarik permanen ini yang di sekolah. Terus sekarang gue ditawarin 3 bulan doang. Hmm. Setelah 3 bulan ini hidup gue gimana? Tapi film gitu loh. Iya, tapi film. Iya. Terus habis itu ya udah, gue pasrahkan hidup gue berdasarkan gambling. Gue masuk lah produksian ini. Nah, dulu namanya bukan Pamali Dusun Pocong, dulu namanya Pamali 2. Jadi kayak masih project yang hidden banget gitu. Oh. Masih belum ada yang boleh tahu gitu. Sebelumnya udah ada film pertama ya berarti ya? Udah, dulu tuh pernah ada Pamali yang pertama, itu tahun 2022. Ini juga dari game kan? Iya, Gue tahu game-nya. bener. Ini dari game. Iya. Jadi si perusahaan gamenya Storytel Iya. itu lagi pengen adaptasi gamenya kan ke film kan. Terus habis itu ditarik sama PH yang ini, Hmm. ya udah kita yang buatin. Terus habis itu Pamali 1 ternyata 800.000 penonton di Indonesia. Iya. Kalau sama luar negeri kurang lebih 1 juta. Oh. Makanya dibuatlah yang ini dengan budget yang lebih besar. Wih, bagus Gitu. dong. Oke. Nah, habis itu setelah gue ditawarin, Iya. kan gue masuk dong industri. Ternyata di dalam industri tidak sesuai dengan apa yang gue bayangkan sih. Oh, emang awalnya bayanginnya gimana tuh? Gue bayangin kayak di industri semuanya kerjanya rapi gitu. Iya. Semuanya kerjanya wah gitu. Tapi ternyata itu tugas kita yang baru-baru yang ngerapihin, yang bikin sistemnya. Karena mereka itu terbiasa untuk mengerjakan project itu sebagai apa ya? Sebagai mainan. Karena kalau film kan berdasarkan keresahan dan berdasarkan apa yang dekat dari kita. Jadi mereka merasakan enjoy, passion kerjainnya kan. Jadi rasanya kayak main aja. Sedangkan ini lebih ke komersil ya? Sedangkan sebenarnya komersil pun juga tetap dibikinnya pakai hati. Tapi perbedaannya adalah orang film dulu mungkin sistemnya tidak sepakem itu karena mereka merasa tanpa sistem aja kita berjalan dengan baik. Terus untuk apa sistem gitu? Iya. Cuman dengan adanya kita anak-anak yang baru ini, kita berusaha lah untuk kayak kita sambil belajar juga sih tentang bagaimana industri bekerja. Tapi kita juga memperkenalkan kayaknya sistem ini lebih efisien deh untuk dikerjakan. Ketika kita mengerjakan menggunakan sistem ini, kayaknya hasilnya akan lebih maksimal dan lebih efisiensi waktu. Kan sebenarnya ketika kita bikin film itu semua mainnya itu waktu dan uang. Oh iya. Semakin lama waktunya, semakin banyak uangnya. Ini dari sudut pandang produser banget ya? Sebenarnya studio. dari sudut pandang semuanya, karena semua tim tuh harusnya tahu. Bahkan cast aja pun harusnya tahu. Semakin lama waktu yang dipakai, semakin besar budget yang dikeluarkan. Dan biasanya dicari siapa nih yang bikin bengkak nih. Gitu. Terus ya udah, ternyata ketika filmnya selesai dibuat, gue nganggur. Oh gitu? Iya. Ini Pamal yang pertama atau yang kedua? Pamal yang ini. Oh yang gini? Gue nganggur sekitar sebulan lah. Dan di sana gue juga apa ya, kayak gue mencari kayak
side job apa nih yang bisa gue ambil. Oke. Tapi ternyata selama gue mencari, tiba-tiba gue dipanggil sama produsernya. Kayak, yuk datang ke kantor ya hari Senin. Waduh. Ngapain? Dipanggil. Dipanggil sama siapa nih? Dipanggil sama produsernya. Terus habis itu pas dipanggil, tiba-tiba, yuk kamu kita tarik jadi in-house ya. Gitu. Jadi ya udah sekarang gue in-house di PH. In-house itu apa, Bu? Bisa In-house dijelaskan? itu, jadi kalau production house, biasa dia hire filmmaker itu sebagai freelancer. Nah, in-house itu biasanya kurang lebih tim produksinya lah. Tim produksi, tim marketing, itu biasa in-house. Oh. Jadi, kalau in-house itu dia akan stay di PH biarpun proyeknya berganti. Jadi misalnya, sekarang gue ngerjain Pamali. Iya. Next judul, film lain, Masih kerja. tapi dengan PH yang sama, Iya. gue lagi yang kerjain. Oh. Gitu. I see. Itu in-house. Kalau kayak Visinema gitu, Mas Angga kan in-house kan, dia CEO. Dia in-house. Ya udah semua film yang dibawa Visinema rata-rata eksekutif produsernya pasti ada nama Mas Angga gitu. I see. Gitu. Jadi begitu ya perjalanannya ya. Ternyata begitu, kurang lebihnya ya. Iya, Kayaknya kelamaan ya gue. Enggak, bagus kok. Menarik juga sih perjalanannya, tidak diduga-duga kayak suatu keberuntungan. Ternyata masih naik turun tapi gue merasa sampai hari ini pun gue berada di sini kayak ya gue berjalan di atas keberuntungan dan gue berjalan di atas kasihnya Tuhan sih. Puji Tuhan. Kok gue sendiri nikmatin kerja jadi in-house gitu? Jujur untuk nikmatin ya, gue sangat menikmati pekerjaan gue hari ini dan gue berharap biarpun ini masih jauh ya dari cita-cita gue, kayak gue pengennya apa tapi ya, ini fresh start lah buat gue, kayak sesuatu yang baru ketika gue mulai ya, semoga akhirnya sesuai dengan apa yang gue impikan lah. Amin. Aku penasaran sama film Pamali 2 ini kok. Apa tuh? Kan kalau kita tahu Indonesia itu banyak bahas film, bikin film horor, Pengabdi Setan, Suster Ngesot, ya Ini gitu. promo nih. Ini promo. Boleh lah, dijadikan ajang untuk promosi boleh. Iya boleh. Kira-kira yang membedakan film Pamali ini dengan film horor yang lain apa nih? Ada spesialnya tuh? Apa ya spesialnya ya? Banyak sih, terlalu banyak sampai gue. Terlalu banyak. Sampai gue tuh kadang mau ngomong tuh gue bingung gitu. Oke. Karena mungkin ini menjadi satu-satunya film horor, apa satu-satunya PH yang menciptakan film horor tapi produksiannya sangat seru dan ketawa-ketawa gitu. Oh, padahal film horor. Padahal film horor. Tapi biasa kan kalau di horor ada pertanyaan gini, pernah nggak lo selama syuting digangguin, atau pernah nggak lo selama syuting kerasukan gitu, ada kru atau cast yang kerasukan gitu? Kita tuh nggak ada sama sekali, bahkan dari day one sampai kita rap sampai kita hari akhir ketawa terus, bener-bener selucu itu. Bahkan ada satu hari di mana cast kita Buki Basudewa, jadi dia harusnya datang ke set itu untuk take dari pagi sampai malam. Tapi dia datang nih jam 10 udah hahe. Nah, jam 12 dia take pertama nih jam 12 siang. Terus habis itu selesai take dibilang, "Buki, nanti malam ya. Tunggu, ada take lagi." Dia, "Oke, siap." Nunggu kan dia. Sampai jam 3 subuh. Serius? Tiba-tiba dibilang, "Emang Buki ada take ya?" Bukannya habis jam 12 suruh pulang. Jadi ternyata miskom kan. Iya. Dan dia masih di sana. Dan kita pikir dia akan bete. Ternyata dia seneng. Gara-gara kita lagi bakar-bakar gurame. Random. Gara-gara kita lagi bakar-bakar gurame. Jadi kayak dia ya bahagia-bahagia aja gitu. Jadi menurut gue sangat enjoy di project ini karena yang ngerjainnya beneran pakai hati dan kita penuh dengan sukacita sih kerja ini. Iya, bagus ya. Biarpun film horor. Bagus ya Buki itu ya. Sabar orangnya. Jarang-jarang loh ada orang kayak gitu. Kurang lebih cast kita juga semuanya kayak gitu sih. Oh, gitu. Sabar dan baik. Ada juga, kalian tahu Fajar Nugra nggak? Fajar Nugra, ayo tahu nggak di sini? Tahu nggak? Fajar Nugra komika, pemenang Suci. Tahu nggak? Pemenang Suci 6. Kalau namanya sih nggak tahu, mungkin tahu mukanya kali. Mungkin tahu mukanya ya. Iya, jadi dia cast utama di film kita. Jadi waktu itu dia pernah kayak gini. Dia pernah disuruh datang ke set. Disuruh datang ke set sama Kang Ence pasti kalian tahu, Kang Ence Bagus.
Kalian pasti tahu kalau lihat mukanya. Iya, kalau lihat Dia- mukanya ya. Dia mewarnai perfilman Indonesia banget lah. Wow. Jadi dia naik mobil gitu. Karena jalanan kita agak kayak hutan dan sawah-sawah gitu. Si Fajar ini naik mobil. Iya, bareng sama sopir kan. Oh iya. Terus sopirnya jalan lah. Hmm. Nah, jalannya sempit, cuma bisa 1,5 mobil. Akhirnya ketika ada mobil dari arah yang berlawanan kan harus minggir dikit kan. Iya. Dia minggir dikit, maju kan mobilnya. Iya. Dia udah grek, nyusruk mobilnya. Ke sawah. Masuk ke sawah mobilnya. Nyusruk kan mobilnya kan. Iya. Terus habis itu udah gitu, pokoknya dia dengan sangat perjuangan akhirnya sampailah dia di set. Dengan mobil yang berlumpur-lumpur itu. Dengan mobil yang nyusruk. Iya. Mobilnya nyusruk kan. Akhirnya sampailah dia di set. Pas sampai di set, baru duduk, baru kayak Fajar mau di make upin atau langsung masuk atau nanti dulu. Iya. Maksudnya kan take-nya masih jam 6 sore kan. Ah. Apa nanti dulu? Nanti dulu lah, gue mau santai-santai dulu. Hmm. Terus habis itu dia duduk. Set, baru duduk tiba-tiba di HT. Kayaknya scene Fajar sama scene Kang C dibuang deh. Kenapa? Gak cukup nih waktunya. Iya. Yang ini belum selesai. Terus dia kayak, ya baru juga gue duduk. Udah sampai nyusruk lagi. Iya. Gak jadi. Gue udah perjuangan datangnya, baru duduk. Udah dibilang gak jadi. Tapi ternyata dia seneng di situ. Karena dia merasa kayak, ya kita main aja ke set. Kita lagi rekreasi aja, kita kayak ketemu temen, ngobrol, main. Ya. Jadi ya dia tetap bahagia aja gitu. Padahal itu juga mungkin bagusnya kalau bikin film itu jadi kayak mainan ya gue ya. Lebih have fun lah. Kalau kita Jadi have fun tapi tetap lah harus kerja profesional. iya sih. Tapi ya enaknya orangnya nyantai-nyantai gitu. Nyantai dan sebenarnya tim kita mostly tim ada yang lama tapi banyak yang kayak anak-anaknya itu anak baru. Jadi mungkin kedukung jadi lebih profesional kali ya. Oke. Nah, kembali ke apa Film pamalinya. film pamalinya Nah. ini. Sampai dikoden sama orang belakang tadi. Kita balik dulu ya, kita balik dulu. Kita Kalau balik tadi dulu. kan syutingnya kan, kalau sekarang filmnya. Jadi Iya. apa yang menarik banget dari filmnya? Ini adalah kali pertama si Fajar Nugra. Oke. Fajar Nugra itu sebenarnya kan komika. Dia biasa masuk ke dalam film itu cuman jadi kayak apa ya, tambahan doang supaya lucu Iya. filmnya. Iya. Kayak kalian sering kan nonton film tapi komikanya masuk cuman sebagai lucu terus hilang. Besoknya Iya, nggak ada. Bukan peran. Kok nggak ada sampai akhir? Oh. Iya. Nah, kali ini dia pertama kalinya jadi pemeran utama dan aktingnya dia nggak banyak lucunya. Jadi lucunya tidak dibebankan pada dia, tapi dibebankan ke cast yang lain. Oh. Justru dia di sini banyak adegan serius dan ternyata aktingnya brilliant. Serius. Ternyata brilliant aktingnya. Itu satu. Iya. Kedua, mungkin gue bisa bilang ini salah satu film dengan pocong terbanyak di dalam sejarah Pocong perfilman Indonesia. Iya. Ada berapa kok? Dihitungin nggak? Sebenarnya gue nggak ngitung, tapi kalau di set itu sekitar kurang lebih 15. Tapi kalau ditambah sama CGI ya Berapa tuh? nggak tahu berapa banyak. Sama ada yang bilang ada astralnya di sana beneran hadir, pocong tambahannya. Padahal 15 doang. Kok ada 16? Iya, kok tiba-tiba ada nambah. Gitu. Nah itu gue juga nggak tahu. Iya. Tapi Lebih baik nggak tahu juga sih ya. gitu. Nah terus apalagi yang menarik dari film ini? Film ini dibikin pakai hati. Wis. Ini kayaknya belum ada di promo mana-mana nih. Film dibikin pakai hati. Kalau Filmnya dibikin pakai hati, jadi harusnya sampailah ke hati. yes. Ya. Kalau premisnya itu gimana kok film ini? Premisnya itu simple banget. Premisnya adalah ada satu dusun kena wabah. Iya. Satu dusun kena wabah, jadi mereka harus outsourcing. Anjay, outsourcing. Wih, apa itu outsourcing? Outsourcing itu minta tolong dari orang luar. Oke. Minta tolong dari orang luar untuk bantu dusun mereka. Jadi ada 3 nakes sama 2 penggali kubur. Nah, ketika mereka berlima masuk ke dalam dusunnya, barulah mereka menyadari bahwa kayaknya ada yang salah deh sama dusun ini. Apa kita yang salah gitu? Jadi itulah premisnya. Terus kayak baru keanehan-keanehan terjadi sampai akhirnya ada pocong dan lain-lain gitu. Iya. Menurut gue secara story compact banget sih filmnya. Jujur. Bukan karena gue yang bikin ya. Iya. Tapi ketika gue sebagai kacamata penonton, ya film ini worth to watch. Benar-benar kayak, ya produksinya kayak film luar negeri sih. Oh gitu. Menurut gue CGI serapi itu. Oh, iya.
Gitu kalau buat gua. Kalau menurut Koko sendiri film ini lebih cocok ditonton buat kalau Pengabdi Setan kan itu emang yang serem ya, yang emang kalau orang mau dapat feel film horor ya nonton itu. Atau buat have fun aja nih, buat yang ketawa-tawa mungkin tapi serem juga. Sebenarnya untuk keduanya bisa karena ternyata ketika kita lihat kemarin kan kita baru gala premier kan, kita tanggal 5 Oktober kemarin kita gala premier dan kita lihat reaksi penonton, ternyata penonton tuh merasa ya film ini film yang porsian komedinya dan horornya tuh pas. Dan ketegangannya justru malah kayak intens banget ini. Bener-bener kayak nggak dikasih nafas gitu. Iya. Tapi ternyata komedinya itu nggak berlebihan dan nggak terlalu kurang juga. Jadi semuanya berada di poin yang pas gitu. Iya. Bagus. Gitu sih. Cuma kan kita tidak tahu ya masyarakat luas gimana. Iya. Karena kemarin tuh kalau gala premier yang kita undang kan filmmaker dan ini kan. Iya, Dan berarti teman-teman pakar ya? kerabat. Iya, pakar gitu. Iya, kalau mereka sih merasanya begitu, tapi audiens tuh biasanya berkata lain gitu. Iya sih. Kita tunggu ya 12 Oktober. 12 Oktober 12 mulai Oktober tayang. tayangnya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 9. Jadi hari Hamin 3 ya? iya. Oh. 3 hari lagi kan? Wow. Benar. Wow. Apa? Ini podcast tayang udah tayang itu di Iya, ini podcastnya tayang udah tayang. Ayo editor dikebut sebelum tanggal 12 harus udah tayang ya. Kita kembali ke Yuk, balik. Pamali. Dusun Pocong. Iya. Kenapa namanya Dusun Pocong? Nah, ini Kenapa menarik. namanya Dusun Pocong? Kalau dari gamenya, Iya. itu namanya The Tide Corpse. Oh. Mayat yang terikat, The Tide Corpse. Iya, pocong. Iya. Kalau dari gamenya The Tide Corpse, tapi karena kita itu sebenarnya dibilang terlalu stay true ke gamenya juga tidak. Kita hanya mengambil elemen yang ada di gamenya. Karena kalau dari gamenya itu karakternya cuma Cecep berusaha untuk nguburin semua mayat yang ada di sana. Iya. Tapi kalau di filmnya kan berarti kita harus lebih luas kan. Iya. Kita harus mencakup jangkauan yang lebih luas. Karena kalau Cecep doang ya itu jadi short film gitu. Selesai dia kubur selesai gitu. Oh. Nah, karena kita mencakup jangkauan yang lebih luas, ya kita nambahin lah karakter-karakter lainnya. Dan akhirnya ketika dibuat, kayaknya lebih cocok, lebih pas namanya Dusun Pocong. Karena ketika dia masuk ke dalam dusun itu, baru dia ketemu keanehan Banyak itu pocong. dan pocong. Iya. Oke. Dan kayak lebih catchy aja kan namanya Iya kan. sih. Lebih Langsung catchy pikiran, aja gitu. Dusun pocong. Oke. Jadi kalau kalian udah lihat trailernya nih, Iya. ketika bahas Pamali Dusun Pocong langsung, wah kebayang sialan itu. Berapa lama pembuatan Pamali? Cukup lama, hampir kapan ya? Kita tayang kan 12 Oktober. Iya. Kalau ditarik mundur, pertama kali semua cast itu di casting dan ditawarin itu di bulan Januari. Tapi kita development itu dari waktu Pamali 1 selesai. Wih, Udah langsung mulai. ya? Awal November lah. Awal November. Awal sampai tengah November itu brainstorm, cerita. Sampai kemarin tuh lock cerita tuh di bulan Mei. Tapi sambil cerita jalan, kita jalan pre-production. Jadi karena intisari ceritanya udah nemu, kita bisa lanjut ke yang lain tuh. Cari lokasi lah, reki, terus cari cast, terus habis itu mulai nentuin kayaknya referensi props kita dari sini nih. Oh, referensi set kita akan seperti ini gitu, kayak mulai nyari gitu. Sampai akhirnya kita syuting itu di bulan Mei akhir sampai Juni awal. Itu kurang lebih kalau syuting day-nya doang, syuting days-nya sekitar 17 hari. Oke. Kalau sama libur dan lain-lain, ya sebulan lah kita syuting. Berarti Terus ya? ya setelah itu post pro dan kita baru jadi final filmnya itu 2 minggu lalu. Wow. 2 minggu lalu kita baru dapat baru dapat rating dari LSF bahwa film kita 13+. Nah, di sanalah film kita selesai dan siap didistribusikan ke setiap bioskop Indonesia gitu. Berarti kira-kira 1 tahun ya? Kurang lebih ya 1 tahun, kalau sama libur-libur ya 10 bulan lah. 9-10 bulan. Oke. Gue nggak tahu sih berapa orang yang masuk film Oke. dan berapa orang yang punya mimpi lain. Tapi gue rasa ini cukup general dan ini bisa masuk ke semuanya gitu. Ketika kita ngerjain sesuatu, terus kita pakai hati, pasti hasilnya sesuai dengan apa yang kita impikan. Tapi pakai hati aja tuh nggak cukup. Karena ketika kita bikin sesuatu yang begitu-gitu aja, kayak misalnya trennya ini kita ikutin gitu, ya kita nggak ada bedanya sama orang lain. Dan
kita tidak akan pernah muncul di permukaan gitu ketika kita ngelakuin itu. Oke. Nah, ada satu orang Bang Panji, ada yang tahu yang botak? Pragiwaksono. Iya, betul sekali dia. Iya. Nah, dia tuh pernah bilang gini, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan ini salah satu quotes yang gue suka karena ketika kita berbeda, kita menunjukkan siapa kita gitu. Oke. Dan kita bisa memperkenalkan ke orang kayak contohnya branding lah. Kayak kita nih siapa dan kita nih ada untuk apa. Gitu sih kalau dari gue. Oke, originalitas. Oke. Jadi segini aja Fox podcast kita pada hari ini. Saya Marcelino undur diri. Sampai jumpa di episode podcast lokal yang selanjutnya. Bye Fox. Bye.